Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mereview buku tentang tajir duha dan sedekah. Kamu bakal kaya kalau tahu kuncinya. Nah, ini cover depannya. Ini isinya hakikat dan keutamaan sholat duha, tata cara melakukan sholat duha dengan khusyuk, kisah-kisah yang bikin kamu ketagihan sholat duha, hakikat dan keajaiban sedekah, kisah-kisah yang bakal bikin kamu gemar sedekah, dan lain-lain. Ini belakangnya, tajir duha dan sedekah. Kalau kamu bakal kaya kalau tahu kuncinya. Penerbit Diva Press. Muda, rajin ibadah, tajir siapa yang gak mau? Semua pasti mau dong. Tajir alias kaya di usia semuda mungkin. Gimana caranya? Kerja keras pasti dong. Udah gitu aja. Belum cukup. Baca buku ini dulu ya. Ini DP isinya semuanya. Kita isi dalamnya. Tebal kertasnya. Pendahuluan. Coba saya akan bacakan pendahuluannya. Pendahuluan, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa sholat adalah tiang agama. Orang Islam yang rajin sholat berarti ia sedang memperkuat tiang agamanya. Sebaliknya orang Islam yang gak rajin sholat atau bahkan gak sholat sama sekali berarti ia sedang menghancurkan tiang agama. Lihat ada DPR. Kita akan buka kertas selanjutnya. Ini tampaknya. Kita akan baca ini dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi dan Muslim. Jadi buku ini sangat bagus sekali untuk kita mengerjakan sholat duha agar lebih rajin lagi. Itu jelaskan sholat berada pada peringkat kedua. Itu sudah syahadat, artinya kalau kita benar-benar mengaku sebagai orang Islam, udah pernah membaca 2 kalimat syahadat, maka kewajiban kita selanjutnya yang kedua kudu lakukan adalah sholat. Itu inti-intinya. Saya akan baca intinya lain. Pengantar penulis saya akan bacakan supaya jelas. Bersyukur sekali buku ini bisa terbit. Jelas ini semua gak terlepas dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang udah memberi kekuatan kepada saya. Salawat dan salam gak lupa saya haturkan kepada Rasulullah SAW. So pasti harus begitu kan, sebab karena beliaulah kita ini jadi tahu beragam amal perbuatan yang dapat membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Nah, buku yang ada di tangan kamu sekarang ini mencoba membahas tentang sholat duha dan sedekah. Berikut manfaat-manfaatnya. Nah, ini lagi bagus. Untuk itulah buku ini hadir bukan sekedar ngajarin kamu tentang arti sholat duha dan sedekah, tapi juga mencoba ngejelasin hakikat dari keduanya. Buku yang bagus untuk dimiliki. Dan seperti biasa kita akan membaca daftar isinya. Pendahuluan, pengantar penulis, daftar isi. Bab 1, kamu tahu apa itu sholat duha, pengertian duha, hadis tentang anjuran sholat duha, pengertian umum tentang sholat duha, tata cara melaksanakan sholat duha dengan khusyuk. Bab 2, hakikat sholat duha. 1, bikin kita gak lalai. 3, bernilai sedekah. 4, mendapatkan pahala sholat para awabin. 5, mengerjakan wasiat Rasulullah SAW. 6, bernilai umroh. 7, menjalan mendapat banyak keuntungan. 8,
cara agar dosa kita diampuni. 9. Kecipratan doa Rasulullah SAW. 10. Membuka seluruh pintu rezeki. Bab 3. Kisah yang akan bikin kamu ketagihan sholat duha. Tajirnya Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, sang pemimpin yang kaya dan dermawan, Utsman bin Affan, sang hartawan, kisah penjual daging. Pengalaman duha Ibnu Ana, dahsyatnya duha Arif. 4. Pengertian sedekah. Perintah sedekah dalam Al-Quran, perintah sedekah dalam hadis. Bab 5. Hakikat sedekah itu. Sedekah sebagai pinjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 4. Pengertian sedekah, perintah sedekah dalam Al-Quran, perintah sedekah dalam hadis. 5. Bab hakikat sedekah itu. Sedekah sebagai pinjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah sebagai sebutir biji yang ditanam. Sedekah ibarat kebun yang subur. Sedekah salah satu jalan meraih kemenangan. Sedekah jalan cepat mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perdagangan yang tidak berugi. 6. Kisah yang bakal bikin kamu doyan sedekah. 3 sahabat hebat, 2 atlet sedekah, Aisyah dan kantong dirhamnya. Kisah Muhammad bin Munkadir, hanya bermodal 1 dirham, wanita gagal ginjal. Bab 7. Waktu yang baik buat sedekah. 1. Sedekah di hari Jumat. 2. Sedekah di hari Asyura. 3. Sedekah di pagi hari. 4. Sedekah di bulan Ramadan. Bab 8. Ketentuan yang gak boleh dilupakan. Daftar pustaka tentang penulis. Kita akan bahas ini. Bab 1, kamu tahu apa itu sholat duha? Nah, kata duha ini menurut Ibnu Manzur berarti waktu tertentu di siang hari, yaitu waktu ketika matahari naik sepenggalan di pagi hari hingga mendekati tengah hari. Karena itu sholat sunnah di waktu tersebut dikatakan sholat duha. Itu menurut Ibnu Manzur. Di dalam Al-Quran kata duha dalam berbagai bentuknya disebutkan beberapa ayat loh. Salah satunya malah dijadikan nama surat, yakni surat Ad-Duha. Kalau kita renungkan, kata duha sepertinya mengandung makna sangat penting nih, terutama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak nyebutin kata tersebut beberapa kali dalam firman-Nya. Jadi tampak dalam isinya dari buku Tajir Sholat Duha, Tajir, duha, dan sedekah ini tampak dalamnya. Ini kejadian sholat duha. Konon Nabi Musa ditantang adu sihir oleh Raja Fir'aun. Saat itu Fir'aun nanya sama Nabi Musa, kapan dia dan antek-anteknya bisa adu sihir dengan Nabi Musa. Maka seperti ayat itulah jawaban Nabi Musa, yaitu pada waktu duha atau pagi hari. Ayat ini maksudnya. Quran Surat Toha 20:59. Berkata Musa, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah di hari raya. Dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalan naik. Itu waktu duha. Quran Surat Toha 20:59. Ketika waktu yang ditentukan itu sudah tiba, berkumpulnya penduduk Mesir untuk lihat adu sihir antara Nabi Musa, Fir'aun, serta para tukang sihirnya. Apa yang terjadi kemudian? Ternyata Nabi Musa bisa ngalahin sihirnya Fir'aun. Kejadian ini sepertinya mengandung pesan bahwa waktu duha adalah waktu ketika Nabi Musa ngalahin sihirnya Fir'aun. Dengan kata lain, waktu duha adalah waktu kemenangan. Ini lembar-lembar selanjutnya kita bisa lihat. Nah, kita akan baca ayat Al-Quran ini. Demi matahari dan cahaya di pagi hari, itu waktu duha. Quran Surat As-Sams 9. Ini ada pesan-pesan di buku ini. Kita gak bakalan hidup kalau cahaya matahari gak menerangi. Dan cahaya matahari yang kita rasain itu ternyata bersinar secara bertahap, dimulai sejak pagi duha, siang, dan sore ketika matahari terbit. Kita tahu betapa panasnya
itu sangat enak dirasain, gak terlalu panas alias hangat. Itu waktu duha. Surat An-Nazi'at kita akan baca dulu. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Quran Surah An-Nazi'at 7946. Nah, demikianlah buku ini, saya mereviewnya. Insya Allah ada bagian 2-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.